Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perdana Home Design Channel. Nah, untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang seputar Perdana Home Design. Biar teman-teman di rumah ini pada lebih tahu nih tentang bagaimana proses pembangunan rumah, mulai dari desain rumah, pemilihan material, sampai pembangunan rumah. Nah, di sebelah saya ini sudah ada Pak Fajar yang akan menerangkan tentang Perdana Home Design. Jadi, kalau Perdana Home Design ini menyediakan apa aja sih, Pak? Kalau boleh tahu gitu. Ya, terima kasih Mbak Cici. Bagi pemirsa yang ada di rumah ya mungkin banyak yang belum tahu tentang Perdana Home Design ya. Perdana Home Design ini salah satu divisi dari toko Perdana yang berada di Brebes, Jawa Tengah, di mana Perdana Home Design ini melayani renovasi dan bangun. Nah, renovasi ini bisa renovasi kecil, bisa renovasi besar, Mbak. Renovasi besar dalam artian renovasi berat ya. Begitu juga untuk pembangunan, kita bangunkan dari nol juga bisa ya. Dari teman-teman di rumah mungkin bertanya, Perdana Home Design itu prosesnya seperti apa? Kalau Perdana Home Design ini memang divisi ini khusus untuk membangun bangunannya. Kalau tokonya kebetulan di Brebes ada 4 cabang ya, di Pemaron, di Sitang, Kelampok, dan di Pasar Batang. Kalau kantor kita sendiri berada di Pasar Batang. Untuk pembangunannya sendiri nanti teman-teman bisa datang ke kantor kita ya, di mana prosesnya dari sebelum membangun itu kita desain terlebih dahulu. Setelah kita desain sesuai dengan konsep yang sudah kita rencanakan, sesuai keinginan klien juga, habis itu kita bangun. Nah, jadi untuk Perdana Home Design intinya itu melayani konsumen untuk yang tidak bisa misalkan meluangkan waktunya untuk mengawasi di lapangan ya, atau dia sibuk dengan pekerjaannya, berdagang, atau dia di luar kota atau di luar negeri ya, itu bisa kita bantu di Perdana Home Design. Intinya divisi desain dan divisi pembangunan, Mbak. Kalau teman-teman yang di rumah mau desainnya saja juga bisa, lanjut ke pembangunannya juga bisa. Seperti itu kurang lebih gambaran Perdana Home Design. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah ini Pak pengen bangun rumah itu caranya mudah banget ya Pak, tinggal datang ke kantor aja, nanti bisa konsultasikan desainnya di Perdana Home Design, sampai proses pembangunannya juga bisa dilaksanakan ya Pak. Betul sekali Pak. Nah, kalau misalnya untuk proses ini Pak, pembayarannya itu seperti apa Pak? Pasti teman-teman di rumah ini masih pada kepo gitu loh untuk proses pembayarannya. Kalau untuk pembayarannya sendiri memang di kita itu menerapkan proses termin pada saat pelaksanaan. Jadi ketika teman-teman di rumah mau membangun sebuah rumah dari nol misalkan ya, rumah dengan lantai 1 durasi 3-4 bulan. Nah, pertama di kita itu termin itu 50%, kita garap sampai pekerjaan 50%, masuk lagi termin 30%, kita garap sampai 80%. Nah, sebelum serah terima kunci itu nanti pelunasan. Jadi terminnya itu bukan termin KPR yang tiap bulan nyicil, bukan ya, tetapi ketika pada saat pelaksanaan itu teman-teman pembayarannya pada saat proses. Jadi durasi pembangunan 3-4 bulan itu yang disiapkan terminnya pada saat pelaksanaan. Di kita juga ada harus pekerjaan yang besar ya, dalam artian ketika membangun dari nol pun yang rumah kecil misalkan nilai yang 100 juta atau di bawah 100 juta itu pun bisa kita layani. Misalkan model-model yang luas bangunannya tipe 36 ya atau tipe 40 juga bisa kita layani juga, Mbak. Harus yang besar-besar kan seperti itu. Kemudian untuk bangunan sendiri itu juga bisa renovasi kecil pun kita tangani ya. Renovasi kecil itu contohnya misalkan teman-teman yang di rumah saat ini mau menyambut lebaran, misalkan momentumnya ya, dari teman-teman di rumah mau pengecatan pun bisa. Jadi misalkan rumah itu mau diperbarui dengan cat juga bisa, atau tampak rumahnya saja diperbarui juga bisa. Kebetulan kan kita juga menyediakan motif GRC yang bisa ditempel di dinding, kemudian motif wood plank, atau misalkan ketika mau di lapangan belum di plafon ya, kita juga ada plafon PVC juga. Nah, itu juga bisa dilayani di sini ya. Jadi tidak harus pembangunan dari nol nominalnya besar.
renovasi kecil, renovasi berat atau pembangunan yang kecil pun nggak masalah masuk ke kita gitu loh Mbak. Intinya melayani teman-teman yang di rumah yang memang tidak bisa meluangkan waktunya buat mengawasi di bangunannya, seperti itu Mbak. Jadi Perdana Home Design ini sudah lengkap ya Pak, bisa mulai dari desain bangunan ada, terus proses pembangunannya juga bisa dilaksanakan ya Pak, sama nggak mesti untuk bangun rumah aja, tapi juga bisa renovasi juga ya Pak, untuk mempercantik hunian Anda di hunian Anda. Nah, kalau untuk setahu saya Pak, biasanya kalau misalnya untuk pembangunan ini kan sifatnya borongan ya Pak. Nah biasanya itu kan kadang ada kasus di mana tidak sesuai dengan desainnya. Nah itu bagaimana Pak tanggapan dari Perdana Home Design jika mengalami kasus itu? Nah karena kita lihat di lapangan juga, kebetulan di kita kan sebelum dibangun itu kan ada perencanaan ya. Nah perencanaannya itu kan berbentuk desain. Yang saya sebutkan tadi, misalkan teman-teman mau desainnya saja bisa, bangun sekalian juga bisa. Nah bedanya apa dengan misalkan dibandingkan dengan pemborong yang lain ya. Kadang pemborong kan cuma bangun saja tanpa desain. Bisa dimungkinkan tidak sesuai dengan desain yang ada. Kalau di kita dari desain dan bangun jadi satu, sehingga otomatis karena yang desain kita ya yang bangun ya sesuai dengan perencanaan yang ada. Dan kalaupun di lapangan misalkan dari konsumen klien tidak puas atau tidak sesuai gambar, bisa komplain, bisa kita benahi. Karena kan di situ desain itu kan sudah direncanakan bareng ya dengan konsumen. Ketika disetujui ya kita garap sesuai dengan yang sudah disetujui itu Mbak. Sehingga kemungkinan melesetnya lebih sedikit gitu loh. Untuk plafon pun ya walaupun hanya sebuah plafon PVC misalkan atau gypsum ya kita rencanakan juga. Jadi sebelum dipasang kan nanti kelihatan bentuknya seperti apa. Karena di kita desainnya itu muncul desain 3 dimensi, sehingga nanti ketika teman-teman di rumah mau membuat rumah ya tidak hanya perspektif 2 dimensi saja yang kelihatan, tetapi perspektif 3 dimensinya kelihatan, sehingga lebih jelas ketika membangun. Saya punya uang 500 juta misalkan ya, bangunannya seperti apa kan udah kelihatan. Bentuknya seperti ini, model minimalis atau model Mediterania, itu menyesuaikan dengan keinginan klien. Seperti itu gambarannya. Jadi teman-teman di rumah ini nggak usah khawatir ya Pak, kalau misalnya nanti hasilnya itu akan berbeda dengan desainnya, karena dari desainnya sudah dari Perdana Home Design, perencanaannya juga sama pelaksanaannya. Jadi kecil sekali ya Pak kalau kemungkinan berbedanya. Paling kalau misal pengen tambahan-tambahan bisa ya Pak. Bisa. Nah kalau bicara tambahan, ketika proses pelaksanaan pun ada yang namanya addendum ya. Misalkan di situ pada saat pelaksanaan ada penambahan yang tadinya tidak ada di RAB ya. Kita kan produknya desain dan RAB. Nah, RAB itu kan rencana anggaran biaya itu misalkan keluar 300 juta. Nah ini untuk acuan deal-dealan dengan konsumen. Nah ketika di RAP tidak ada misalkan penambahan keramik dinding atau taman atau apa, nah itu kan bisa ditambahkan di hitung-hitungan addendum itu Mbak. Jadi nggak matok yang dibangun ini ya harus ini, tetapi ketika dari konsumen mau menambahkannya nggak masalah gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen ya Pak. Iya, betul. Nah tadi sudah dijelaskan banyak sekali tentang Perdana Home Design. Bagi kalian semua yang pengen banget mau membangun rumah, bisa langsung datang aja ke Perdana Home Design, Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Pasar Batang, Brebes. Nah, sekian dari sharing kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kita akan ketemu di edisi berikutnya ya. Salam properti.